Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Yang pertama adalah tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang mana A itu tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, dan C anggota himpunan bilangan real dengan X adalah variabel. Berikutnya adalah mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Artinya kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ini berarti mencari nilai X yang jika nilai X itu disubstitusikan ke bentuk persamaan kuadrat maka akan menghasilkan nilai 0. Dan salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan cara memfaktorkan. Kemudian saya ambil contoh. Untuk contoh yang pertama ini adalah untuk bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah X ditambah C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Jadi A ini sama dengan 1. Sehingga kalau saya ambil contoh yang nomor 1, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Yang nomor A, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini kita coba menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita buat faktornya seperti ini, sama dengan 0. Masing-masing faktor ini mengandung dua suku. Suku pertama dikalikan suku pertama harus menghasilkan X pangkat 2. Berarti di sini X kali X. Kemudian yang kedua, kita cari perkalian yang menghasilkan negatif 15. Kita cari di sini. Ini negatif 15. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan negatif 15 bisa 1 kali negatif 15, bisa negatif 1 kali 15, 3 kali negatif 5, negatif 3 kali 5. Kemudian selanjutnya adalah kita perhatikan koefisien yang mengikuti X berpangkat 1 ini, negatif 2. Maka kita cari pasangan bilangan-bilangan ini yang kalau dijumlah menghasilkan negatif 2. Ini kalau kita jumlah ketemu negatif 14. Ini negatif 1 ditambah 15, 14. 3 ditambah negatif 5, negatif 2, negatif 3 ditambah 5, 2. Dari keempat hasil ini yang sesuai dengan koefisien dari suku yang kedua pada persamaan kuadrat ini adalah pasangan 3 dan negatif 5. Sehingga yang kita pasang di sini positif 3 dengan negatif
5. Selanjutnya X ditambah 3 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti X ditambah 3 ini yang sama dengan 0, atau X dikurangi 5 ini yang sama dengan 0. X sama dengan, ini dipindah ruas ke kanan sehingga lambang positif ini berubah menjadi negatif 3. Yang ini X sama dengan, ini dipindah ke ruas kanan menyebabkan lambang negatif ini berubah tanda menjadi positif, jadi 5. Sehingga X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 5 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Kemudian contoh yang kedua. X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Sama, kita buat bentuk faktornya sama dengan 0. Kemudian suku yang pertama ini kita pasang di sini, perkalian yang menghasilkan X pangkat 2 adalah X kali X. Kemudian untuk mengisi yang belakang ini, suku yang ketiga ini kita cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan 12. Bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Di sini kita tidak menggunakan bilangan negatif sama sekali karena unsur-unsur dari persamaan kuadrat ini semuanya bilangan positif. Selanjutnya adalah kita perhatikan suku yang kedua, positif 8. Dari pasangan bilangan ini yang menghasilkan positif 8 kita periksa. 1 ditambah 12 ketemu 13, 2 ditambah 6 ketemu 8, 3 ditambah 4 ketemu 7. Yang sesuai dengan koefisien suku yang kedua adalah pasangan 2 dan 6. Sehingga yang kita pasang di sini adalah positif 2 dan positif 6. Selanjutnya perkalian dari X ditambah 2 dengan X ditambah 6 sama dengan 0. Artinya X ditambah 2 yang sama dengan 0 atau X ditambah 6 yang sama dengan 0. X sama dengan, ini dipindah ruas, lambang positif ini berubah jadi negatif 2. Yang ini X sama dengan lambang positif ini jika diubah ruasnya akan menjadi negatif 6. Sehingga X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 6 ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Dan contoh berikutnya yang C, kita buat contoh yang berbeda dengan kedua contoh tadi. Misalnya ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, kita buat bentuk faktornya sama dengan 0. Ingat, suku pertama dengan suku pertama hasilnya harus X pangkat 2. Berarti di sini X kali X. Kemudian suku berikutnya ini adalah perkalian yang menghasilkan negatif 16 dan bilangannya harus sama. Berarti di sini ditambah 4 kali negatif 4, karena nanti X kali X menghasilkan X pangkat 2, 4 positif kali 4 negatif menghasilkan negatif 16. Bentuk ini sudah pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Selanjutnya perkalian dari dua suku ini
hasilnya harus 0. Berarti X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 yang sama dengan 0. X sama dengan, ini dipindah ruas, lambang positif berubah jadi negatif 4. X sama dengan, ini berpindah ruas, lambang negatif berubah jadi positif, berarti positif 4. Sehingga X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 4 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Contoh berikutnya yang D, ini kita buat bentuk yang lain lagi. Misalnya ada 2x kuadrat dikurangi 18x sama dengan 0. Untuk memfaktorkan bentuk ini, kita periksa bahwa suku pertama memuat angka 2. Kita upayakan yang suku yang kedua ini juga memuat angka 2. Berarti di sini kita ubah menjadi 2 kali X, ini kita ubah menjadi X kali X dikurangi 18. Jika kita bagi dengan 2 maka hasilnya adalah 9. Sehingga 2 kali 9 ketemu 18. X sama dengan 0. Di sini kita periksa ada suku yang memuat 2x. Di sini juga memuat 2x. Maka 2x itu kita keluarkan, kemudian kita faktorkan. Ini sudah, yang belum adalah x kita tulis, dikurangi, ini tadi sudah, ini 2 ini, kemudian x juga sudah, maka yang belum adalah 9 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan ke dalam, 2x kali x menghasilkan 2x pangkat 2. Dikurangi ini, 2x kali 9 menghasilkan 18x. Langkah selanjutnya, 2x kali x dikurangi 9 hasilnya harus 0. Berarti 2x yang sama dengan 0 atau X dikurangi 9 yang sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 2. X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan, ini dipindah ruas, negatif menjadi positif 9. Sehingga X sama dengan 0 dan X sama dengan 9 ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini.